Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang setia mendengar renungan harian ini, firman Tuhan dalam renungan harian hari ini, hari Jumat tanggal 23 April 2021, tertulis dari kitab 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ayat renungan ini menyorot pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja atau masyarakat. Tetapi bukan hanya pelayan Tuhan, secara umum menyorot kehidupan kita orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan. Karena panggilan umum dari Tuhan untuk melayaninya di dunia ini adalah semua orang percaya tanpa terkecuali. Bagaimana kita menghadirkan diri melayani masyarakat atau melayani gereja dalam panggilan kita dari Tuhan. Karena Tuhan harus memanggil orang yang melayani, memanggil orang percaya untuk melayani, merepresentasikan pekerjaan pemberitaan Injil itu secara strategis, karena itu merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bagaimana sosok pelayan Tuhan atau sosok kehadiran Kristen orang percaya di tengah perubahan yang serba cepat sekarang kita alami? Kenapa disorot pelayanan Kristen di sini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa disorot pelayanan Kristen, pelayanan gereja atau pelayanan di tengah-tengah masyarakat? Yang jelas, karena selalu ditantang bentuk-bentuk penderitaan. Itu sebabnya Rasul Paulus memesankan kepada ajudannya Timotius dalam pelayanan itu supaya sabar menderita. Kenapa harus sabar menderita? Karena penderitaan tidak bisa dihalangi, harus datang. Dan itu menjadi suatu kenyataan kehidupan kita masing-masing. Kita ditantang berbagai bentuk-bentuk penderitaan di dunia ini, memiliki pergumulan yang hebat, karena yang dikerjakan bukan kata-kata manusia. Seandainya yang disampaikan dalam pesan-pesan pemberitaan Injil itu kata-kata manusia, tidak pala kita menghadapi penderitaan. Tetapi karena itu langsung perkataan Tuhan yang kita sampaikan, nilai-nilai Injil itu kita sampaikan, kebenaran firman itu kita sampaikan, maka kita harus menderita, menghadapi tantangan yang berat. Kebenaran daripada firman Tuhan tidak semua orang dapat menerima secara fair dalam kehidupan ini. Bahkan kalau firman Tuhan menyinggung kelakuan seseorang, bisa saja dia merasa keberatan dan tidak merasa bersyukur. Padahal kalau tidak firman Tuhan lagi menyinggung apa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari, siapa lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kebenaran dari firman Tuhan itu merupakan segalanya dan semua bagian dari aspek hidup kita. Itu sebabnya Paulus mengingatkan Timotius agar menguasai diri
agar sabar menderita, siap untuk difitnah, siap dicaci maki. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena Tuhan yang menetapkan hamba-hambanya melayani. Tuhan yang memilih menjadi orang percaya. Tuhan juga yang mengutus kita masing-masing. Bukan karena perlindungan apa dan siapa. Bukan supaya manusia berkenan dalam pelayanan pemberitaan Injil itu. Bukan supaya manusia berkenan. Tetapi dikatakan di sini, apakah Tuhan berkenan? Dalam semua aspek pelayanan kita di gereja atau di masyarakat, yang prioritas, apakah Tuhan berkenan? Berkenan Tuhan dalam tugas panggilan kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita disebut singa mimbar, bukan kecerdikan atau kecerdasan kita. Dikatakan di sini bagaimana dia menguasai dirinya. Secara umum yang melayaninya, Tuhan selalu berkata dalam aspek pelayanan itu sendiri, inilah hambaku, katanya kepada Nabi Yesaya atau Nabi Jeremia. Berarti Tuhan memilih semua orang percaya. Berarti kita ini kecil di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita melayani Tuhan. Kita kecil, nama Tuhan yang selalu kita besarkan. Atau kita ini bisa menjadi kecil, kita lemah. Tetapi kalau Tuhan berkenan, maka kita akan menjadi kuat. Berarti bisa kita sabar menderita, bisa kita mampu menderita, sabar menjalani kehidupan. Karena kekuatan kita berasal daripada Tuhan, bukan dari dunia ini. Maka dikatakan Paulus kepada Timotius mengakhiri firman ayat renungan ini, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan baik. Tentu menunaikan tugas pelayanan kita dengan baik, yang prioritas harus berkenan di hati Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Engkau memesankan seperti pesan Rasul Paulus kepada hambanya Timotius, agar dalam pelayanan itu, dalam kerangka menunaikan tugas pelayanan, harus sabar menderita. Bahkan terbalik dari pikiran dunia ini, harus siap mengalami segala bentuk-bentuk penderitaan. Bahkan harus siap difitnah atau dicaci maki. Karena kebenaran firman Tuhan segala-galanya dan merupakan kebutuhan orang percaya di dunia ini. Berkati semua pelayanan orang-orang percaya, pelayanan aktivis-aktivis gereja, hamba-hamba Tuhan, semua penatua, dan semua yang bekerja melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Biarlah itu menjadi sesuatu yang penting, bukan menyenangkan hati manusia, tetapi berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman ini dapat menjadi petunjuk dalam mengerjakan pekerjaan kami hari ini, menunaikan tugas pelayanan, termasuk juga bagian daripada pekerjaan kami. Dimanapun kami bekerja, itu merupakan ibadah kami kepadamu, menunaikan tugas kami masing-masing. Sertai hidup kami hari ini, ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam.